Assalamualaikum batirku. Kita lanjutkan lagi ya, cerita Kinmu si tubuh penguasa di season 7 episode 27. Tanpa kesuwen, kita gasken ke alure. Di aula Raja Qin Fengdu, wajah Raja Yama tersembunyi di balik jubah gelap saat ia berkata, "Putra Qin, kau tak perlu bicara. Aku tahu mengapa kau datang. Bagaimanapun, kita pada akhirnya adalah rakyat Kaisar Pendiri, bukan rakyat perdamaian abadi. Kaisar Pendiri telah mengeluarkan dekritnya, sebagai bawahannya, kita harus mematuhinya." Urat-urat di dahi Kinmu menonjol saat ia mengepalkan tinjunya erat-erat. "Bagaimana dengan nyawa manusia? Nyawa banyak orang di kedamaian abadi? Kau mengendalikan pasukan terkuat di era Kaisar Pendiri, apakah kau hanya akan menonton saat nyawa tak terhitung di kedamaian abadi dikorbankan begitu saja? Itu jutaan nyawa manusia. Leluhur mereka juga orang-orang di era Kaisar Pendiri." Tidak ada jejak emosi dalam suara Raja Yama. "Kaisar Pendiri adalah ayah baptisku. Dia punya rencananya. Dia meninggalkan para dewa dan iblis di bawah kekuasaannya kepadaku, jadi aku harus bertanggung jawab atas mereka. Keempat guru surgawi agung dan keempat raja surgawi agung juga telah menerima perintah dan telah mundur dari kedamaian abadi. Putra Qin, bagaimanapun juga, kau adalah keturunan Kaisar Pendiri. Datanglah ke Fengdu, kita terdesak melawan Yudu dan dapat mundur atau bertahan." Kinmu sangat kecewa. Dia berdiri dan tertawa dingin. "Aku adalah Putra Qin, tetapi aku juga seorang Kaisar Manusia. Dalam garis keturunan Aula Kaisar Manusia, mulai dari leluhur pertama Kaisar Manusia hingga generasiku, telah ada 37 generasi. 37 generasi Kaisar Manusia semuanya telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk rakyat biasa di kedamaian abadi. Ketika satu gugur, yang lain akan melanjutkan perjuangan, tidak ada yang mundur. Aku tidak dapat mengakhiri warisan Aula Kaisar Manusia. Selamat tinggal." Dia berjalan keluar dari Aula Raja Qin. Di luar aula, ribuan dewa dan iblis membungkuk kepadanya dan berdiri dengan tenang, menunggu. Penguasa bintang 7 pembunuh Wei Liu memberi hormat kepada dermawan. Pemimpin jenderal dewa itu berbicara dengan suara hikmat. "Wei Liu sudah meninggal, jadi aku bukan lagi bawahan Kaisar Pendiri. Aku bersedia mengikuti sang dermawan untuk pergi berperang." Kinmu menatap mereka dengan linglung, lalu memperlihatkan sedikit senyum. "Penguasa bintang Wei Liu, jiwa kalian mungkin akan tercerai-berai." Wei Liu tertawa terbahak-bahak. "Kita sudah mati sekali untuk Kaisar Pendiri, apa salahnya jika kita mati sekali lagi untuk sang dermawan? Saudara-saudara, apakah kalian takut?" Ribuan dewa dan iblis tertawa terbahak-bahak. "Kami tidak takut 20.000 tahun yang lalu, jadi bagaimana mungkin kami takut setelah kematian? Kami akan gagal menjadi pahlawan hantu." Kinmu menyatukan kedua tangannya dan membungkuk ke tanah. "Atas nama rakyat perdamaian abadi, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Mohon pindahkan penduduk reruntuhan besar ke kota-kota perdamaian abadi untuk menetap." Dia hendak pergi ketika dia melihat sekelompok pria tua, wanita tua, pria tampan, dan wanita cantik dengan berbagai bentuk dan ukuran berjalan mendekat dengan berisik. Yang memimpin mereka adalah patriark muda. Dia menendang kilin naga ke samping dan tertawa. "Bagaimanapun, kita bukanlah bawahan Kaisar Pendiri. Jika kita mati demi perdamaian abadi, itu hanyalah kewajiban kita." Kinmu terkejut. Para pria dan wanita tampan ini, para pria dan wanita tua, mereka semua adalah para pemimpin sekte dari generasi sebelumnya dari sekte suci surgawi. Mereka semua berbicara dan berkata, "Kami adalah sekte suci surgawi, bukan sekte iblis surgawi. Percuma saja kami bersembunyi di sini. Kami harus pergi dan mengurus beberapa urusan." Kinmu tidak berbicara lagi, dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk hingga ke tanah di hadapan para pemimpin aliran sesepuh sekte suci surgawi dan patriark muda, dan dia tidak berdiri bahkan setelah waktu yang lama. Sang patriark muda membantunya berdiri dan tersenyum. "Ini bukan hanya masalahmu, ini masalah semua orang. Kita tidak bisa membiarkanmu menanggung ini sendirian. Maju dulu, kami para iblis dan setan telah bersembunyi di sini begitu lama, sudah waktunya kami keluar." Kinmu bangkit dan pergi bersama Kilin Naga dan Yan Er. Ia datang ke antara hidup dan mati hanya untuk melihat sebuah perahu kecil mengapung dari sungai ketidakberdayaan. Pendayung di perahu itu melepas topi bambunya dan tersenyum. "Kaisar Manusia Qin, saya akan memberi Anda tumpangan." Kinmu menaiki perahu kecil itu. Taois Ling Jing mendayung perahu dan mengarahkan mereka melawan arus, hingga mencapai alam kehidupan orang mati. Kemudian ia berubah menjadi kerangka bertulang putih dan berbicara dengan santai. "Harga rumah di Fengdu naik setiap hari, aku tidak akan mampu membeli rumah di tepi sungai ketidakberdayaan. Kaisar Manusia Qin, situasi di luar sangat genting." Kinmu terdiam sejenak. "Taois Ling Jing,
kau sudah mati, tidak perlu lagi memikirkan hal-hal seperti itu. Ling Jing tersenyum. Aku bertarung dengan gurumu, Kaisar Manusia Su, sepanjang hidupku. Dia memotong salah satu jariku, aku sangat membencinya. Namun, ketika dia mengeluarkan segel Kaisar Manusia, aku tetap pergi membantu Patriark Iblis Surgawi. Ras manusia, serta ras-ras lain dari kedamaian abadi, mereka semua diselamatkan oleh Kaisar Manusia. Aku mendayung perahu dan membimbing jiwa di sini, tidak ada artinya. Jika aku terus berkeliaran di sini selama beberapa puluh ribu tahun lagi, mungkin aku bisa membeli rumah kecil di tepi sungai ketidakberdayaan. Daripada itu, aku lebih baik pergi bertarung dalam pertempuran yang sengit lainnya. Patriark Iblis akan pergi, aku juga ingin pergi. Kinmu menjawab dengan suara serak, Taois Ling Jing, kau dan Patriark akan menghadapi kematian demi perdamaian abadi, untuk menghentikan surga tinggi, namun tak seorang pun dari penduduk perdamaian abadi akan tahu bahwa kaulah pahlawan yang menjaga mereka. Ling Jing mendayung perahu, melewati gunung-gunung tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Dia tersenyum dan berkata, tapi aku tahu bahwa aku adalah seorang pahlawan. Aku ingin mengikuti kata hatiku, untuk pergi dan melakukan sesuatu. Kau telah mencapai pantai. Saat kau datang lagi lain kali, orang yang ada di perahu mungkin bukan aku. Kinmu melompat dari perahu dan membungkuk. Perahu kecil itu berlayar pergi, menghilang di antara kabut dan tulang-tulang putih. Setelah Kinmu keluar dari Fengdu, Yan Er berubah menjadi burung pipit naga dan membawanya bersama kilin naga menuju dunia Yin Surgawi. Di istana Yin Surgawi, Dewi Yin Surgawi dan jiwa Kaisar Surgawi yang hancur di pasir hitam terdiam. Yan Qiling segera berdiri di belakang jiwa Kaisar Surgawi yang hancur itu. Kinmu dengan tenang menunggu jiwa Kaisar Surgawi untuk berbicara. Setelah beberapa waktu, jiwa Kaisar Surgawi berkata, Yang muliamu, apakah Anda tahu senjata siapa yang mulia Surgawi Yu? Jika Anda tahu, Anda harus menjauh. Semakin jauh semakin baik. Kinmu terhuyung mundur karena terkejut saat menyadari siapa orang itu. Ya, anakku yang durhaka. Jiwa Kaisar Surgawi tertawa. Memang, orang yang kau kalahkan di pertemuan kolam giok, orang yang kau lukai parah di depan ibunya dan para pahlawan yang berkumpul, yang mulia Surgawi Hao. Kekuatan dan kesombongannya telah mencapai puncaknya, dengan langit Surgawi tunduk padanya. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau pergi dari sini. Kekuatan putraku yang durhaka telah mencapai tingkat alam langit surgawi. Meskipun belum sempurna, itu dapat dianggap sebagai yang terkuat yang pernah disaksikan sejarah. Bahkan kaisar pendiri pun tak mampu menandinginya. Setengah dari alam langit surgawi saja sudah mampu mengalahkan beberapa alam singgasana kaisar. Terlebih lagi, dia memiliki yang mulia surgawi Yu. Kinmu tertawa. Yang mulia, Anda membutuhkan bantuan saya untuk mengumpulkan dan membangun kembali jiwa Anda. Anda tidak bisa mengirim saya ke kematian. Jiwa Kaisar Surgawi yang hancur di pasir hitam menatapnya sejenak sebelum melanjutkan. Pengiriman senjata ilahi terkuat ke dunia fana tidak hanya mencakup alam primordial tetapi juga Suandu, Yudu, dan 4 dewa dari 4 penjuru. Ini bukan hanya gagasan yang mulia Hao tetapi juga gagasan semua tetua pendiri aliansi surga. Satu-satunya hal yang dapat Anda jadikan penghiburan adalah bahwa senjata ilahi tersebut ditujukan untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk kedamaian abadi. Meskipun saya adalah salah satu tetua pendiri aliansi, saya mengikuti keputusan tersebut dan setuju untuk mengirim senjata ilahi ke dunia fana. Kinmu mengangkat alisnya. Saya tidak dapat membantu Anda. Jiwa Kaisar Surgawi menghela napas. Aliansi di antara kita telah berakhir. Dengan berat hati, Kinmu berkata, aku bisa membantumu membangun kembali jiwamu dan menghidupkanmu kembali. Jiwa Kaisar Surgawi menggelengkan kepalanya dan tersenyum ambigu. Yang muliamu, kau masih belum mengerti. Tidak ada peluang untuk menang. Sama sekali tidak ada peluang. Aku akan terlibat jika aku membantumu. Aku mungkin hanya akan memiliki satu bagian jiwaku, tetapi itu tetaplah satu bagian. Jika aku membantumu, aku akan kehilangan seluruh jiwaku. Kinmu berdiri dalam diam. Setelah sekian lama, tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Lelucon. Dewa-dewa kuno ini hanyalah lelucon. Aku juga lelucon. Aku seharusnya tidak menaruh semua harapanku pada dewa-dewa kuno ini. Jiwa Kaisar Surgawi itu menatapnya dengan tenang. Yan Qiling mendesah dingin. Yang muliamu, mengapa kau tertawa? Aku menertawakan betapa naifnya para dewa kuno ini. Kinmu mulai sedikit gila. Dia menepuk kedua telapak tangannya dan terus tertawa. Aku juga menertawakan diriku sendiri karena begitu naif. Jiwa Kaisar terus menatapnya dengan tenang. Yan Qiling meliriknya dan bertanya pelan, Yang muliamu, mengapa Anda mengatakan demikian? Pengiriman senjata ilahi terkuat dari langit bukanlah
untuk mengatasi perdamaian abadi. Kesulitan perdamaian abadi hanyalah kerusakan tambahan. Target sebenarnya dari senjata ilahi itu adalah para dewa kuno. Kinmu tertawa hingga matanya berkaca-kaca. Ketika para dewa ingin berurusan dengan hitungan bumi, dia gemetar dan tidak berani bicara. Ketika mereka ingin berurusan dengan adipati surga, dia gentar dan menyerah. Ketika mereka ingin berurusan dengan alam primordial dan membunuh ibu pertiwi, kaisar pendiri, para pahlawan, dan para pengikutnya sama-sama tak berdaya. Ketika mereka ingin berurusan dengan keempat dewa, mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Sekarang, mereka berniat untuk membasmi kekuatan para dewa kuno, dan apa yang dulunya adalah kaisar para dewa kuno hanya bisa bersembunyi. Seperti semut yang bersembunyi di dalam liang, berbisik di musim gugur tentang untung rugi. Sungguh menggelikan aku datang mencarimu. Ekspresi Yan Qiling berubah, dan dia berteriak, berani-beraninya kau. Semut apa? Berani-beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di depan Yang Mulia. Jiwa Kaisar Surgawi mengangkat tangannya dan menghentikan Yan Qiling. Dia tersenyum. Biarkan dia melanjutkan. Kinmu tersenyum dingin. Hanya melalui kekuatan Adipati Surga dan hitungan bumi aku mampu menghidupkan kembali Dewi In Surgawi. Jika Adipati Surga dan hitungan bumi mati, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika para dewa langit datang untuk membunuh Ibu Pertiwi, kalian para dewa kuno tidak melakukan apa-apa. Ketika mereka beralih ke empat dewa, aku berharap kalian para dewa kuno juga tidak melakukan apa-apa. Setelah itu, para dewa langit akan melanjutkan untuk membunuh Adipati Surga dan hitungan bumi. Kemudian, para dewa kuno akan punah. Era para dewa kuno akan berakhir selamanya. Dan semua ini akan menjadi akibat dari ketidakpedulian Yang Mulia. Yan Qiling sangat marah dan berteriak, omong kosong. Beraninya kau berbicara kepada Yang Mulia dengan cara seperti ini. Aku akan membunuhmu. Tuanku, Kaisar Surgawi kuno, adalah kaisar terkuat sepanjang masa. Bahkan jika dia akan dibunuh atau kekuatannya direbut, dia tidak akan terpancing oleh provokasimu. Jiwa Kaisar Surgawi tertawa. Qiling, cukup. Kau tak perlu bicara lagi. Yan Qiling membungkuk dan mundur selangkah. Dia berkata, muridmu tidak tahan dia menghinamu. Karena itu, aku berbicara mewakilimu. Omong kosong tentang bisikan semut. Dia harus dihukum mati. Jiwa Kaisar Surgawi bingung, apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, Yang Muliamu, kata-katamu memang masuk akal. Namun, mengingat situasi saat ini, jika kita mengambil langkah signifikan, kita akan mencari kematian kita sendiri. Akan sulit bagiku untuk membantu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Yang Mulia, yang perlu Anda lakukan adalah memberikan jalan keluar bagi kedamaian abadi. Kinmu dengan sungguh-sungguh berkata, jika perdamaian abadi dihancurkan, semuanya akan musnah. Termasuk para dewa kuno, zaman-zaman sepanjang masa, dan bahkan kaisar pendiri. Satu-satunya permohonanku adalah meminta Yang Mulia untuk menggunakan seluruh kekuatan Yang Mulia untuk melindungi perdamaian abadi. Jiwa Kaisar Surgawi menghela napas dengan ekspresi sedih. Terlalu sulit, aku tidak melihat secercah harapan pun. Kinmu tidak mau menyerah. Dia berkata, aku bisa menggunakan kekuatan Adipati Surga untuk menggabungkan dua jiwa Anda. Jiwa Kaisar Surgawi menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Usulanmu terlalu menggiurkan. Jika keadaannya berbeda, aku pasti akan setuju. Kau tidak menyadari bahwa meskipun aku memulihkan semua jiwa ilahiku, aku mungkin tidak akan sama lagi. Apakah ini karena tubuhmu? Kinmu tiba-tiba bertanya. Jiwa Kaisar Surgawi yang hancur di pasir hitam itu terkejut dan menjawab dengan dingin. Apa yang kau ketahui? Kinmu mengeluarkan jepit rambut kayu persik dan berkata, aku tahu bahwa tubuh Yang Mulia terperangkap dalam seni ilahi Yang Mulia Ling. Jepit rambut Yang Mulia Ling. Jiwa Kaisar Surgawi mengulurkan tangan meraih jepit rambut itu dengan penuh semangat. Kinmu mengendurkan tangannya, membiarkan pria itu mengambil jepit rambut tersebut. Dengan jepit rambut di telapak tangannya, jiwa Kaisar Surgawi menjadi tenang. Dia menatap jepit rambut itu dengan saksama, dan dengan jepitan tiba-tiba, jepit rambut kayu persik itu hancur berkeping-keping. Kemudian, jepit rambut itu muncul kembali di telapak tangannya. Ini memang jepit rambut kayu persik milik Yang Mulia Ling. Sepertinya dia telah menemukanmu. Jiwa Kaisar Surgawi mengembalikan jepit rambut itu dan tertawa. Aku terharu. Aku benar-benar terharu. Namun, aku tidak punya alasan untuk pergi ke dunia fana. Yang Mulia Surgawi Hao sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Dia mondar-mandir dan menghela napas. Anakku yang durhaka memiliki kekuasaan atas semua lapisan masyarakat. Kekuatanku hampir setara dengannya,
Tetapi jika ada yang mengetahui bahwa aku pernah menjadi kaisar surgawi, aku akan menghadapi kekuatan gabungan mereka dan terbunuh. Aku tidak punya alasan untuk pergi ke dunia fana. Mata Qinmu berbinar. Jika Yang Mulia Surgawi Hao tidak mampu menangani alam primordial, apakah Yang Mulia punya alasan untuk pergi ke dunia fana? Jiwa kaisar surgawi itu terkejut. Qinmu berkata, kita akan lihat apakah Yang Mulia bersedia. Kau adalah iblis. Yang Muliamu, kau memang iblis. Jiwa kaisar surgawi itu mondar-mandir dengan panik lalu tiba-tiba berhenti. Aku benar-benar bersedia. Aku tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Kasihan Ibu Pertiwi, tetapi ini juga satu-satunya alasan aku mau pergi ke dunia fana. Hanya dengan cara ini kita bisa memiliki secercah harapan. Yan Qiling mengerti apa yang akan mereka lakukan. Dia merasa ngeri tetapi tetap diam. Qiling. Yan Qiling membungkuk. Baik, guru. Pasir jiwa hitam yang mengelilingi jiwa kaisar surgawi yang hancur berputar, dan memuntahkan cermin bundar terang ke tangan Yan Qiling. Jiwa kaisar surgawi berkata, pergilah temui Ibu Pertiwi. Suruh dia menghadap cermin ini. Yan Qiling dengan tenang menyimpan cermin itu. Dewi In Surgawi, yang berdiri di samping, tetap diam. Dia sederhana dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Qinmu dan jiwa kaisar surgawi. Namun, begitu dia melihat cermin, dia akhirnya mengerti. Dia menjadi semakin tertutup. Jiwa kaisar surgawi berkata, Yang Muliamu, saya berencana untuk menawarkan jenderal terkuat saya. Bagaimana menurut Anda? Qinmu membungkuk. Pengorbanan Yang Mulia pasti akan terbalas. Jiwa kaisar surgawi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tentu saja aku menginginkan rasa terima kasih. Kau akan melakukan mantra untuk merekonstruksi jiwaku. Setelah itu, kau bisa pergi bersama Qiling untuk melihat Ibu Pertiwi yang baru. Qinmu hendak menyetujui ketika dia mendengar Dewi In Surgawi batuk. Dia mengerti apa yang ingin disampaikan Dewi itu, tetapi dia berpura-pura tidak mendengar dan melanjutkan mantranya. Ketika dia membuka gerbang pengaruh surga untuk memanfaatkan kekuatan Adipati Surga dan hitungan bumi segera merasakannya dan melihat ke seluruh dunia. Qinmu berlutut di hadapan kedua dewa kuno tersebut. Karena perseteruan mereka dengan Kaisar Surgawi, kedua dewa kuno itu bermaksud untuk menarik kembali kekuatan mereka. Namun, setelah melihatnya bersujud hingga kepalanya berdarah, kedua dewa kuno itu mengalah. Mereka kemudian keluar dari gerbang pengaruh surga dan tidak mengejarnya karena telah memanfaatkan kekuatan mereka. Qinmu berdiri dan melanjutkan melakukan mantranya. Rekonstruksi jiwa kaisar surgawi adalah tugas yang berat. Dia benar-benar kelelahan tetapi bertekad untuk menyelesaikan mantra tersebut. Ketika jiwa kedua kaisar surgawi direkonstruksi, Qinmu ambruk dan pingsan di atas altar. Jiwa bumi kaisar surgawi memadat dan berubah menjadi sosok yang mengesankan. Kemudian dia mendongak ke arah altar dan tertawa. Mungkin jika kau masih berguna bagiku, aku akan menyuruhmu mencari tubuhku. Sekarang, aku berencana untuk menyingkirkanmu. Yang Mulia Surgawimu, membiarkanmu hidup itu berbahaya. Yang Mulia, Dewi In Surgawi melangkah maju dan membungkuk. Yang Mulia adalah orang yang menepati janji. Anda tidak bisa mengingkari janji Anda. Jiwa kedua kaisar surgawi menatapnya dan merenung lama. Kemudian dia menghela napas. Yin Surgawi, kau cenderung lebih menyukai orang luar. Karena dia pernah menyelamatkan hidupmu, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi kau terlalu berpikiran sederhana. Ada banyak kejahatan di dunia ini, dan ada banyak hal yang tidak kau mengerti. Jangan khawatir, dia akan hidup. Dengan jentikan jarinya, aliran energi memasuki Qinmu, membantunya pulih. Qiling, pergilah bersama Yang Muliamu. Jiwa kedua kaisar surgawi kemudian terbang keluar dari dunia Yin Surgawi sambil berkata, Yang Muliamu, semuanya sekarang ada di tanganmu. Mengalahkan putraku yang durhaka akan bergantung pada kemampuan dan metodemu. Aku akan menunggu di surga untuk kesempatan turun ke dunia fana. Sebelum itu, kau perlu melindungi kedamaian abadi. Jika kau dapat melakukan itu, kita mungkin memiliki secercah harapan. Qinmu bangkit berdiri dan menoleh ke arah Yan Qiling. Terima kasih. Yan Qiling menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud membantumu. Aku tidak ingin kau mati sebelum aku mengalahkanmu dan membuatmu memohon belas kasihanku. Ikutlah denganku, aku akan membawamu bertemu dengan Ibu Pertiwi yang baru. Qinmu berbalik dan berterima kasih kepada Dewi In Surgawi. Dewi, kau seharusnya tidak berbicara mewakiliku di depan Kaisar Surgawi. Dia sudah tidak mempercayaimu lagi. Dewi In Surgawi benar-benar bingung. Tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh. Apakah kau benar-benar ingin membunuh Ibu Pertiwi? Dia sama sepertiku, orang yang kesepian. Qinmu mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun demikian,
Dia hanyalah pion Kaisar Surgawi. Dewi, tolong jaga dia. Lalu dia berbalik dan pergi bersama Yan Qiling. Di luar dunia Yin Surgawi, dia dan Yan Qiling menunggangi burung pipit naga, mengarungi Yan Er. Setelah sekian lama, Yan Qiling berkata, Ibu Pertiwi yang baru sebenarnya adalah istri tuanku. Qinmu terkejut tetapi tetap diam. Aku tak sanggup melakukannya, tapi aku tak punya pilihan. Yan Qiling menatap kosong, lalu tertawa. Dulu aku percaya diri dengan kemampuanku dan meremehkan para pendekar muda dari surga. Aku merasa akan mampu dengan mudah mengalahkan alam primordial dan membantu guruku menyatukan alam ketika aku turun ke dunia fana. Itu sebelum aku bertemu denganmu, dan kau memberiku pelajaran. Terkadang aku merasa diberkati. Setelah mengalami begitu banyak hal, aku menyadari. Qinmu mengulurkan jarinya dan mengetuk bagian belakang kepalanya. Berkah Kaisar Surgawi di belakang kepala Yan Qiling seketika meredup. Hati Yan Qiling terasa dingin. Dia lupa akan restu Kaisar Surgawi yang ada di benaknya, dan dengan ceroboh mengungkapkan perasaan sebenarnya. Meskipun jiwa kedua Kaisar Surgawi bergegas kembali ke surga untuk menyatu dengan jiwa-jiwanya, dan tidak akan punya waktu untuk mengawasinya, tidak ada yang pasti. Jika perasaan sebenarnya didengar oleh Kaisar Surgawi kuno, dia akan berada dalam masalah. Qinmu menarik jarinya. Sebelumnya, dia telah mengerahkan banyak usaha untuk menghilangkan berkah dewa kuno dari Yang Mulia Surgawi Yu. Dia mengundang banyak ahli ke ibu kota kedamaian abadi dan akhirnya mematahkan berkah tersebut. Oleh karena itu, berkah Kaisar Surgawi bukanlah sesuatu yang asing baginya. Selain itu, paviliun penjaga memiliki rune Jalan Agung Kaisar Surgawi, yang memperdalam pengetahuannya tentang berkah Kaisar Surgawi. Dia tidak mencabut berkat Kaisar Surgawi dari Yan Qiling. Sebaliknya, dia merusaknya, yang mencegah Kaisar Surgawi menguping percakapan mereka. Ini mirip dengan bagaimana penebang kayu mematahkan berkah Ibu Pertiwi untuk Qinmu di ibu kota kedamaian abadi. Terima kasih. Yan Qiling tersenyum. Terkadang, kau lembut, tetapi di lain waktu, kau menjijikkan. Qinmu tersenyum tipis dan menganggap kata-katanya sebagai pujian. Yan Qiling melanjutkan, aku menyadari bahwa guruku tidak berperasaan. Aku percaya bahwa hubunganku dengannya tidak penting baginya. Itulah mengapa aku berbicara untukmu di dunia Yin Surgawi. Membantumu juga berarti membantu diriku sendiri. Qinmu terdiam sejenak sebelum berkata, kalau begitu, istri tuanmu. Yan Qiling bergidik. Setelah beberapa saat, dia berkata, kediaman sementara istri tuanku berada tepat di depan. Yan Er menarik sayapnya dan mendarat. Begitu mereka mendarat, Yan Qiling melompat dan berkata, Yang Muliamu, maukah Anda masuk bersama saya? Qinmu ragu sejenak sebelum mengangguk, meninggalkan Qilin Naga dan Yan Er di belakang. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan kedamaian abadi, dia harus terlibat untuk mencegah kesalahan langkah. Keduanya berjalan menuju kediaman kekaisaran sementara Ibu Pertiwi yang baru, yang seharusnya baru saja dibangun. Tempat itu dijaga oleh banyak setengah dewa. Kemungkinan besar, mereka telah direkrut oleh Ibu Pertiwi yang baru. Dampak dari terbukanya alam primordial sangatlah parah. Ibu Pertiwi yang sebenarnya tidak berani menampakkan diri. Ia telah layu hingga hanya tersisa satu jiwa bumi, dan tubuhnya, pohon primordial, telah diambil oleh aliansi surga untuk mengembangkan Ibu Pertiwi yang baru. Karena Ibu Pertiwi tidak memiliki tubuh, pengaruhnya terhadap para setengah dewa tidak sekuat Ibu Pertiwi yang baru. Meskipun ia masih memiliki pendukung setia, dalam hal momentum, ia tidak dapat dibandingkan dengan Ibu Pertiwi yang baru. Para setengah dewa, setelah melihat Yan Qiling dan Qinmu, tampak terkejut tetapi tetap diam. Setelah sampai di kediaman kekaisaran Ibu Pertiwi, Yan Qiling berlutut di hadapannya dan berkata, istri tuanku. Meskipun Ibu Pertiwi yang baru tampak persis sama dengan Ibu Pertiwi yang lama, ia tidak memiliki sifat agresif yang berlebihan. Sebaliknya, ia lembut. Cepat, berdiri. Mengapa kau menyambutku dengan cara yang begitu megah? Tuanmu mungkin memiliki aturan seperti itu, tetapi aku tidak. Dia terkejut melihat Qinmu. Yang Muliamu, mengapa kalian berdua bersama? Terakhir kali kudengar, kau mengatakan kau dikalahkan olehnya dan berencana untuk membalas dendam. Qinmu membungkuk dan berkata, Qinmu memberi salam kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi yang baru tertawa. Kau adalah Yang Mulia Surgawimu. Tak perlu berbasa-basi. Kau telah mempermalukan suamiku dengan memberikan restunya kepada seekor babi hutan hitam. Dia sangat marah dan mengutukmu untuk waktu yang lama. Ia tak mampu menahan tawanya. Ketika menyadari bahwa Yan Qiling masih berlutut, ia berkata, Yanzi, cepat berdiri. Yang Muliamu ada di sini. Melihat ini, dia mungkin berpikir aku memperlakukanmu dengan buruk. Yan Qiling menundukkan kepalanya,
Kedua tangannya memegang cermin yang diberikan Kaisar Surgawi kepadanya. Guru telah kembali ke surga. Hadiah ini darinya. Dia sudah kembali. Ibu Pertiwi yang baru menerima cermin itu. Apakah Yang Mulia Surgawimu telah membantunya membangun kembali jiwanya? Tampaknya mereka telah berdamai. Ini bagus. Pandangannya tertuju pada cermin, dan dia tidak mampu mengalihkan pandangannya. Yan Qiling jatuh tersungkur ke tanah sambil menangis. Tuan ingin aku memberikan cermin ini kepadamu. Aku tahu konsekuensinya, tapi aku tetap melakukannya. Istri tuanku, tolong hukum aku mati. Ibu Pertiwi yang baru itu mengangkat kepalanya. Matanya tampak bingung, dan wajahnya pucat pasi. Ini bukan salahmu, Yanzi. Ini bukan salahmu. Dia dengan lembut mengelus kepala Yan Qiling, tangannya berubah menjadi asap hijau. Ini bukan salahmu. Kau tidak punya pilihan. Lalu dia menoleh ke Qinmu dan tersenyum. Yang muliamu, tolong jaga dia baik-baik. Tubuhnya berubah menjadi asap hijau dan tersedot ke dalam cermin. Cermin itu kemudian jatuh ke tanah, berputar 2 kali, dan berhenti tepat di kaki Qinmu. Qinmu mengambil cermin itu. Di dalamnya terdapat pohon primordial yang rimbun. Pohon primordial ini adalah tubuh dasar Ibu Pertiwi yang baru, dan juga tubuh sejati Ibu Pertiwi. Pada tahun-tahun terakhir era Kaisar Agung, Aliansi Surga melenyapkan Ibu Pertiwi dan membawa pohon primordial ke surga. Kaisar Surgawi menggunakan pohon primordial untuk membudidayakan makhluk hidup lain. Makhluk hidup itu adalah Ibu Pertiwi yang baru. Kemudian, ia menjadikannya istrinya. Sebagaimana Kaisar Surgawi mampu menciptakannya, dia juga mampu menghancurkannya. Kini, Ibu Pertiwi yang baru telah hancur, dan pohon primordial telah kembali. Jangan khawatir. Qinmu bergumam, jangan khawatir. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tetapi aku berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Yan Qiling tetap tergeletak di tanah sambil menangis sementara Qinmu mencoba mengangkatnya. Aku ada urusan. Mau ikut denganku? Yan Qiling tidak bangun, jadi Qinmu bergegas keluar. Dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia meninggalkan kediaman kekaisaran sementara dan naik ke punggung Yan Er. Dia hendak pergi ketika melihat Yan Qiling berjalan keluar. Dia sudah kembali seperti semula. Izinkan aku ikut denganmu. Qinmu mengangguk pelan. Aku butuh tempat datar yang nyaman untuk melakukan mantra dan memanggil Ibu Pertiwi dari tanah. Saya tahu tempat seperti itu. Yan Qiling tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Dataran rendah tempat sungai-sungai surgawi berkumpul. Biarkan aku yang memimpin jalan. Tak lama kemudian, mereka sampai di dataran rendah. Di sekeliling mereka hanya ada hutan lebat. Yan Er mendarat di tengah dataran, dan Qinmu turun lalu menyuruh mereka mundur. Semakin jauh, semakin baik. Mereka menurutinya, dan membiarkan Qinmu sendirian. Qinmu mengeluarkan cermin dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia menghunus pedang bebas, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menusuk cermin itu dengan pedang tersebut. Pedang bebas menembus permukaan cermin, menyebabkan munculnya banyak retakan. Qinmu dengan cepat melompat mundur saat cermin itu hancur berkeping-keping. Dari tempat cermin itu berada, udara di sekitarnya bergetar saat pohon primordial tumbuh. Pohon itu tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, membelah tanah di sekitarnya. Pohon primordial dengan cepat tumbuh, hingga mencapai ketinggian 10.000 kaki, tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti. Batang pohon raksasa itu semakin menebal sementara celah-celah api dan guntur muncul. Pemandangan itu sungguh menakutkan. Qinmu melompat mundur dengan pedangnya, menghindari celah-celah tersebut sebelum mencapai dirinya. Tiba-tiba, gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya, diikuti oleh bahasa misterius yang keluar dari mulutnya, memanggil pecahan jiwa dari pohon primordial. Pasir hitam berputar dan menerjang pohon primordial saat dia menggunakannya untuk memanggil jiwa Ibu Pertiwi. Alam primordial terasa seperti mendidih. Tanah bergetar, dan gunung-gunung bergoyang. Bumi terangkat seolah-olah ada naga-naga yang tak terhitung jumlahnya menggali menuju pohon primordial. Tak lama kemudian, deretan pegunungan hitam raksasa muncul dari tanah. Itulah akar Ibu Pertiwi. Akarnya tampak seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dari kejauhan, gerakannya tampak seperti naga yang menari. Pemandangan yang menakutkan namun menakjubkan. Qinmu telah memperingatkan jiwa terakhir Ibu Pertiwi. Ia merasakan lokasi Qinmu dan pohon primordial lalu terbang ke arahnya. Di tengah alam primordial, Yang Mulia Surgawi Yu juga mendapat peringatan dan terbang menuju lokasi tersebut. Ia diiringi oleh kapal-kapal armada surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dipenuhi oleh prajurit dan jenderal surgawi, panji-panji berkibar di udara. Suara genderang perang mereka memekakkan telinga, seperti banjir besar yang menutupi daratan. Bumi Ibu Pertiwi,
Jika engkau ingin bangkit kembali ke kondisi puncakmu, engkau harus membayar harganya. Qinmu mengelilingi pohon primordial yang terus tumbuh. Tajuk pohon itu hampir menyentuh langit. Qinmu berubah menjadi wujud berkepala 3 dan berlengan 6, lalu mempercepat laju mantra. Dia berteriak, "Aku bisa menghidupkanmu kembali, tetapi sebelum itu, kau harus membantuku menghadapi Yang Mulia Surgawi Yu." Di bawah tanah, akar-akarnya menyatu dengan batang, membuat pohon primordial itu semakin besar dan tinggi. Tajuk pohon itu menutupi area seluas bermil-mil. Rasanya seolah-olah dataran rendah tidak mampu menampung pohon sebesar itu. Suara Ibu Pertiwi menggelegar dari bawah tanah, nadanya penuh sukacita yang tak terbatas. Suara itu membuat tanah bergetar seperti raksasa yang meraung serempak. "Yang Mulia Surgawimu, kau akhirnya datang untuk memenuhi janjimu." "Yang Mulia Surgawi Yu yang mana?" "Yang Mulia Surgawi Yu yang asli ada di sampingmu. Yang Mulia Surgawi Yu yang ini hanyalah senjata yang diciptakan oleh langit. Beraninya dia menyerangku. Anak-anakku, sekaranglah saatnya kalian menunjukkan diri." Di sekeliling pohon primordial, banyak peti mati kaisar raksasa muncul dari bumi. Barisan binatang batu muncul di hadapan mereka. Binatang-binatang batu ini kemudian melepaskan kulit batunya, berubah menjadi wujud manusia berupa kilin, singa, unta, kuda, gajah putih, dan dewa setengah dewa Xiezi. Mereka meraung dengan amarah dan murka. Para setengah dewa ini dulunya adalah menteri-menteri penting di surga pada masa Kaisar Agung Utara. Mereka sangat perkasa. Satu persatu, mereka meraih peti mati dan dengan panik membuka segelnya. 8 peti mati kaisar telah dibuka. Kekaguman terhadap seorang kaisar dan kehancuran meluap dan menyebar ke seluruh lingkungan sekitar. Terdapat 14 kaisar surgawi di langit surgawi Kaisar Tinggi Utara, dan semuanya adalah keturunan Ibu Pertiwi. Semua kaisar surgawi ini berada di alam singgasana kaisar. 5 di antaranya tewas selama pertempuran dengan Kaisar Langit Agung Selatan dan mayat mereka hancur. 1 lagi dibawa ke kapal hantu oleh Feng Qiuyun dan menghilang. Era Kaisar Agung adalah masa kekacauan tetapi juga masa di mana para praktisi yang kuat muncul. Pada era itu, Kaisar Agung Utara dan Kaisar Agung Selatan masing-masing memiliki langit surgawi dan seorang kaisar yang perkasa. Selama pertempuran antara 2 langit surgawi, tak terhitung banyaknya makhluk ilahi yang berjuang untuk ras mereka, mengubah musuh mereka menjadi prajurit tangguh atau daging mereka menjadi persembahan kurban. Alam langit Kaisar Agung Utara adalah yang paling brutal. Putra Dewa Cahaya Merah memimpin bangsanya untuk bersembunyi di dunia terapung cahaya merah. Selama era Kaisar Agung, dia tidak berani berhubungan dengan alam langit Kaisar Agung, karena dia telah melihat kebrutalan era itu. Pada saat ini, jasad dari 8 Kaisar Agung yang tersisa terbangun dan berubah menjadi iblis mayat. Mereka terbang ke langit dan menunggu, bersiap untuk menghadapi senjata terkuat di langit, Yang Mulia Surgawi Yu. Banyak sekali bendera berkibar di langit. Dewa-dewa surga yang tak terhitung jumlahnya meniup trompet perang mereka, yang terbuat dari tanduk binatang buas raksasa. Mereka turun dari kapal, meraung keras. Ada para dewa di haluan kapal yang memukul genderang mereka, yang terbuat dari kulit naga. Suaranya memekakkan telinga, mengguncang langit dan bumi. Yang Mulia Surgawi Yu mendekat, dan kapal-kapal yang mengelilinginya tampak seperti cacing kecil. Sebenarnya, kapal-kapal ini adalah produk terbaik dari keahlian surgawi. Setiap kapal berukuran sangat besar dan panjangnya lebih dari 10 mil. Namun, jika dibandingkan dengannya, mereka tidak berarti apa-apa. Demikian pula, 8 iblis mayat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya.